Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak memalukan dan kacau ya. Skema parpol lain ya rusak karena Jokowi ikut campur cari pendamping Pak Ganjar. Bayangkan begitu ya, seorang presiden di mana marwah seorang citra ya sebagai kepala negara ya, lalu kemudian ikut campur dengan urusan copras-capres seperti ini begitu. Ya bagaimana mungkin setelah tidak menjadi presiden, apakah tetap dihormati begitu kan marwahnya, citranya begitu ya. Kalau urusan-urusan seperti ini saja ikut-ikutan begitu. Bukankah ini tugas Pak Jokowi sudah selesai ya? Bukankah ini masalah urusan pilpres itu sudah selesai sebenarnya? Karena Pak Jokowi sebenarnya ya tidak punya kepentingan besar. Tetapi kok kenapa masih ikut-ikutan? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi ini menurut saya pribadi kenapa ketua-ketua partai bisa mengikuti arahnya Pak Jokowi, kan begitu logikanya. Walaupun ya strateginya adalah ya menteri di situ begitu kan, semuanya adalah menteri ya. Mau tidak mau ya menjadi kingmaker itu sangat mudah sekali kalau menggunakan ya cara-cara seperti ini, kekuasaan ya. Tapi tunggulah ya, nanti suatu saat nanti ada sesuatu yang perbuatan itu pasti ada dampak kepada diri kita masing-masing. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, skema parpol lain rusak karena Jokowi ikut campur ya cari pendamping Pak Ganjar ya. Ini banyak sekali saya bacakan dulu apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter. Itu artinya parpol tidak cukup tangguh daripada Jokowi ya. Seharusnya rusak atau tidak tergantung ya ke piawainya penguasa partainya. Kenapa jadi Jokowi yang disalahkan? Wong dia nggak punya visi dan misi, betul ya. Tetapi di satu sisi kenapa kok masih takut ketua partai kepada Pak Jokowi? Kan begitu logikanya. Kalau alasannya di reshuffle dan sebagainya kok masih takut kepada jabatan, kan begitu. Jika Ganjar positif jadi presiden, bisa nggak ya dilindungi ya Jokowi dan keluarganya karena dosa dan utangnya? Apa ikutan tenggelam sebelum berkuasa ini? Bagaimana rakyat ini ya bisa percaya kalau pilpres tahun depan itu akan berjalan sehat ya? Penguasa aja sudah nggak punya malu dan nggak punya etika melakukan tindakan tidak terpuji ya dengan mengendorse salah satu capres ya. Bukannya meninggalkan sejarah yang baik bagi demokrasi, tapi malah merusaknya. Saya masih ingat ya apa yang disampaikan oleh Cak Non mengatakan bahwa siapapun presidennya, punya elektabilitas apapun presidennya, kalau sudah ada yang ngatur di sana ya, katanya sudah ada yang ngatur, tidak akan pernah menang. Itu masih saya teringat sampai sekarang begitu kan ya. Pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh Cak Non ada benarnya juga begitu ya. Hari ini sudah terbukti begitu ya. Dan parpol lain pun ya mau aja diprank sama Jai. Kenapa sekelas dia ikut campur untuk penggantinya? Ada apa? Presiden dahulu nggak gini juga, pasti ada sesuatu. Ya betul begitu kan ya, oligarki yang punya kepentingan besar yang bermain di situ begitu. Jokowi ingin memastikan ya pasca lengser dia, keluarga dan kroninya aman, enggak masuk ya Prodeo atau Rompi Orange ya. Artinya kalau Pak Jokowi sekarang menterinya itu aja ya, mungkin ada perubahan sedikit begitu ya. Mungkin tidak ada menteri dari Partai Nasdem dan sebagainya di situ begitu, atau dari Partai Demokrat atau PKS begitu. Tetapi ya kalau Pak Ganjar menang lalu kemudian dengan perubahan bangsa kita begitu ya. Ya mungkin itu aja begitu kan. Karena apa selama ini visinya tidak punya program untuk program unggulan begitu kan ya. Ya semuanya akan melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi begitu, dan itu pun program Pak Prabowo begitu. Ngeri konohai, dalam bahasa semua tatanan bernegara dirusak, sampai partai pun tidak dirusak ya, dasarnya petugas partai ya, parpol ya, bahkan menjual kedaulatan partai demi ya perkongsian maksiat demokrasi macam apa yang sedang dimainkan. Inilah banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini skema parpol lain rusak karena Jokowi ikut campur cari pendamping Pak Ganjar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Skema pasangan calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres yang sedang dibangun oleh partai politik dan bisa rusak jika Presiden Joko Widodo ya selalu mengumbar sosok cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Ini bahkan sudah di-endorse berkali-kali begitu. Bayangkan, di-endorse berkali-kali Pak Ganjar lalu kemudian dia blunder, dibangun kembali oleh Pak Jokowi citranya begitu kan ya, demi ambisi satu orang. Padahal dari PDIP sendiri ya, yang saya tahu ya
tergantung Ibu Megawati, tapi Ibu Megawati juga luluh kepada Pak Jokowi begitu ya. Bahkan saya melihat Jokowi masih ada agenda-agenda ya untuk tentukan cawapres ya, pendamping Ganjar ya. Ketika agenda ini muncul akan merugikan figur seperti Airlangga dan Prabowo yang punya skema sendiri dalam menentukan capres cawapres, kata Direktur Aljabar Strategik Al Arifki ya kepada kantor berita politik RM Oil. Padahal ya tiap partai politik sudah jauh-jauh hari membangun koalisi untuk mengusung kadernya atau tokoh lain yang ikut dalam kontestasi Pilpres di 2024. Betul begitu. Kenapa partai-partai sekarang ini seolah-olah ada disandra begitu ya? Padahal kalau kita melihat dari kalkulasi politiknya, partai itu punya independen sendiri, punya undang-undang sendiri bagaimana dia memajukan kader-kadernya, menjaga marwah dari kader-kadernya begitu. Jadi artinya melihat dari situasi dan perkembangan dari politik ini, saya kira wah rusak benar begitu ya. Dari tatanan sosial saja itu sudah menjadi konflik hari ini. Siapa yang mau didukung sebenarnya, kan begitu? Apalagi masyarakat sudah bingung begitu ya. Di-endorse Pak Pak Prabowo, di-endorse Pak Airlangga, di-endorse Pak Ganjar dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang tidak diinginkan menjadi calon presiden ya bagi dari istana mungkin adalah Anies Baswedan. Kok cara-cara seperti ini kok bisa dilakukan begitu? Bukankah ini negara demokrasi? Kan begitu logika kita begitu. Di sisi lain, Arifki menyebutkan Jokowi mengumbar nama-nama cawapres pendamping Ganjar juga bisa diartikan bahwa dirinya ingin menjadi kingmaker dalam Pilpres nanti ya. Hal ini bisa jadi untuk melanjutkan program Jokowi yang belum rampung sehingga masa jabatannya berakhir. Jokowi masih ingin jadi kingmaker meskipun keputusan Ganjar capres itu PDP Perjuangan yang menentukan, sambungnya. Jokowi sebelumnya menyebutkan nama-nama tokoh yang bisa menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo setelah resmi dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDP. Ada apa? Ada Pak Erik ya, ada Pak Sandiaga Uno, banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Caimin, Pak Airlangga, termasuk Pak Prabowo. Nanti segera capresnya ketemu ya, ungkap Jokowi ya usai sholat Id di Masjid Syed. Bahkan kalau kita melihat ini kalau diatur oleh Pak Jokowi, wah ini semakin rusak ya demokrasi kita begitu ya. Ini bukan zamannya Pak Soeharto, tapi zamannya Pak Jokowi ya. Kalau kita melihat ini, wah gimana ya? Kok semuanya dirusak begitu kan? Demokrasi, partai semuanya, wah tambah kacau dan memalukan begitu ya di rezim-rezim hari ini. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seharusnya independen saja begitu kan, menjaga marwahnya saja kan, begitu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.